Hai teman cerita, ketemu lagi bareng sama Gaza dan Geza yang hari ini lagi mau nginep di salah satu hotel yang ada di Tangerang Selatan nih teman cerita. Lokasinya ada di Jalan Cendrawasih Raya nomor 25, Sawah Lama, Ciputat nih teman cerita. Tapi hotel ini dinamain Aston Bintaro. Kenapa Aston Bintaro? Karena mungkin lokasinya dekat dengan Bintaro ya teman cerita. Dari depan pintu gerbang masuknya udah kelihatan gedung bangunannya. Ini dari luar pas gerbang masuknya lumayan agak masuk ke dalam gitu ya teman cerita. Dari penampakan depan tadi itu kita sempat lihat kalau di sini itu bukan cuma hotel tapi ada juga apartemen, bahkan ada akan dibangun perumahan di lingkungan sini nih teman cerita. Nah ini kita udah mau masuk ke dalam, jadi area lobbynya itu di sebelah kanan tuh pintunya teman cerita. Tapi ini kita mau ke area parkirannya dulu, dan area parkirannya itu ada di P1, jadi naik ke atas, bukan basement gitu nih teman cerita. Untuk parkirannya ada beberapa lantai di atasnya, jadi teman cerita kalau nggak kebagian di lantai ini masih ada lantai atasnya, karena ini tuh parkirannya campur sama area apartemen nih teman cerita. Nah ini kita baru parkir di area P2. Dari area parkir ini kita sebenarnya awalnya sempat bingung di mana pintu masuknya, tapi ternyata udah kelihatan nih teman cerita pintu masuknya. Memang nggak ada yang tulisan gede banget, cuma tulisan kayak gini aja nih tuh, akses lift hotel nih kayak gini nih teman cerita. Nah ini yang tadi aku bilang, jadi karena di sini campur sama apartemen, lihat deh akses masuknya tuh kayak aura-aura apartemen gitu nih teman cerita. Sekarang kita mau naik lift menuju lobby. Nah kalau akses menuju lobby itu nggak perlu card, tapi kalau akses ke tempat lain itu harus pakai kartu ya teman cerita. Nah ini dia penampakan area lobbynya. Untuk pintu masuknya itu sebenarnya dari arah kanan sebelah sana tuh teman cerita. Kalau kita kan dari arah lift ya. Semua teman cerita di rumah pasti udah gak sabaran kan lihat kamarnya, termasuk Gaza dan Geza. Yuk sekarang kita coba lihat proses check-innya. Ini kita check-in di hari Sabtu, jadi nginep di hari Sabtu ke hari Minggu. Ini lumayan ramai area lobbynya tapi gak penuh banget. Di area lobbynya mereka nyediain welcome drink kayak gini nih ya teman cerita. Jadi ini boleh kita ambil, tapi kalau untuk cake-nya yang ada di etalase itu bayar ya. Jadi kalian beli kalau kalian mau nih teman cerita. Karena kita kesini nginepnya di awal Februari, ini dekorasinya masih suasana Imlek nih teman cerita. Proses check-innya mudah, ditambah kalau kalian mau lebih simpel lagi, itu mereka nyediain kayak QR code yang bisa kalian scan untuk proses check-in lebih cepat nih teman cerita. Oh ya, di sini tanpa deposit ya. Setelah selesai check-in, ini kita mau masuk ke kamar. Nah sebelumnya ini aku mau kasih info dulu mengenai harga kamar hotel waktu kita nginep nih teman cerita. Waktu itu aku beli lagi harga promo di Agoda, jadi kurang lebih total pas bayar itu sekitar 700 ribuan. Tipe kamarnya deluxe room with breakfast nih teman cerita. Papa sama Gaza udah ada di depan lift. Nah ini di depan lift ada tulisan movie time yang adanya di hari Sabtu dan Minggu setiap jam 12 sampai jam 3 sore. Nanti kita bakalan kasih tahu kayak apa sih movie time-nya Aston. Sebelumnya ini kita mau naik ke atas dulu untuk masuk ke kamar. Nah ini di sini liftnya itu nggak perlu pencet tombol. Jadi kalau kita tempelin kartunya dia udah otomatis langsung kita mau ke lantai berapa. Kita nginep di lantai 16 dan ini penampakan area depan kamarnya nih teman cerita. Dari depan lift posisi kamar kita arahnya ke sebelah kiri karena kita dapat kamar di 16-11. Nah mereka juga info kalau di kamar nggak dapat botol minum, tapi mereka nyediain dispenser yang bisa kita ambil untuk minum di kamar nih teman cerita tuh. Jadi ini kita bisa ambil bebas ya. Nanti kita akan ambil untuk persediaan air minum di kamar. Sekarang kita mau lihat dulu penampakan dalamnya, tipe deluxe roomnya mereka kayak apa nih teman cerita. Seperti biasa cuma tinggal tap aja. Nah ini dia penampakan area kamarnya. Waktu kita datang ini posisinya udah nyala nih teman cerita. Kalau biasanya kita harus masukin kartu dulu baru nyala. Nah ini nggak tahu pas kita masuk tuh posisinya udah ada kartunya di dalam jadi udah nyala. Nah ini bakalan kita review kamar mandinya nanti ya teman cerita. Kita mau lihat dulu sekeliling area kamarnya. Kamarnya luas banget sih teman cerita. Kalau nggak salah ini luas ruangannya 35 meter persegi. Di pintu masuk sebelah kanan ini ada
meja yang cukup luas untuk naruh-naruh barang, untuk make up cantik. Nah ini papa lagi naik-naikin barang ini teman cerita, jadi mereka nyediain tempat untuk naruh koper dan lain-lain. Nah kita mau lihat dulu di area ini ada apa aja. Ada kulkas nih teman cerita, bukan kulkas ya, ini mini cooler. Kalau yang kecil tuh cooler kecil gitu, dingin tapi nggak dingin banget, tapi lumayan sih teman cerita. Nah sekarang kita lanjut yuk, kita mau lihat ke area kasur, tempat duduk dan sekitarnya. Ini enak banget sih, di posisi kasur sebelah kiri itu langsung ada kayak tempat duduk dan tempat nonton. Oh iya teman cerita, kita kesini tuh dalam rangka mau rayain ulang tahunnya papa, dan kebetulan saat kita kemarin order itu sempat pesan complimentary kue ucapan selamat ulang tahun. Dan ini adalah penampakannya, ini free ya teman cerita, jadi kalau kalian mau itu tinggal minta aja. Nah sekarang kita mau lanjut ke area yang lain. Ini Gaza lagi buka jendela karena penasaran pemandangan langsungnya itu apa. Pemandangannya rumah sama Bintaro Exchange Mall tuh di seberang sana, kelihatan nggak teman cerita? Mungkin di tipe jenis yang lain ada yang pemandangan kayak swimming pool atau yang lain aku nggak tahu. Ini aku dapetnya pemandangan yang ke arah kota aja gitu nih teman cerita. Nah ini untuk jendelanya tadi kan ada yang besar. Ini di sampingnya nih, di samping meja kerja, lihat ya si Gaza naik-naik nih teman cerita. Ini ada jendela lagi. Jadi kalau yang besar ini sebenarnya sama aja ke area balkon. Kalau yang kecil ini, kalau teman cerita lihat nih, ini tuh lucu banget deh. Kita lagi ada di Aston dan kita ngelihat hotel Double Tree ya, yang di Exchange tuh kelihatan dulu dari sini. Ini jadi meja kerja ala-ala ceritanya nih teman cerita, dengan pemandangan kota dan juga pemandangan Bintaro Exchange. Kita lanjut lagi, nih ada kaca yang lumayan besar nih dari samping kamar mandi, jadi bisa buat ngaca-ngaca cantik. Untuk area kamar mandinya, ini aku mau review dalamnya. Yang pertama ada hair dryer. Setelah itu amenities. Untuk amenitiesnya ini dapat 2 sikat gigi, dalamnya udah ada odol, ada sabun batang sama cotton bud, shower cap, kayak gitulah ya pokoknya teman cerita. Ini lumayan banget sih menurut aku ya. Terus dia ditaruhnya di atas gelas yang bisa kita pakai untuk sikat gigi. Ini ada wastafel, ada tisu juga nih teman cerita. Mereka nyediain tisu. Dapat anduk 2, terus apalagi ya? Ini ada tisu lagi biasa. Klosetnya ada tempat sampah sebelahnya. Lanjut lagi, ini areanya, jadi pintunya nih, itu pintunya buat nutup buat yang mandi, tapi si pintu ini tuh juga bisa buat nutup kalau jadi kayak tuh, si pintunya nih 2 nih teman cerita, bukan 2, maksudnya pintunya 1 tapi bisa buat nutup 2. Nah kalau kita mandi bisa ditutup kayak gini, gitu nih teman cerita. Jadi nanti kalau kalian mau nutup nutup untuk area showernya, gitu deh pokoknya. Nah untuk area showernya mereka nyediain 2 shower, dari yang atas sama yang dari yang bisa kita cabut seperti biasa ya teman cerita. Terus untuk sabunnya atau shampoo-nya mereka juga udah nyediain. Ini gak ada mereknya, mereknya Aston aja, cuma sampo, conditioner sama sabun. Gitu deh pokoknya. Ini lumayan luas sih menurut aku nih, dapat keset 1. Udah gitu aja ceritanya teman cerita. Yang aku suka adalah areanya tuh luas banget, jadi bener-bener kalau bawa anak nih kayak kita 2 tuh nggak sempit, nggak duk-dek gitu ya bahasanya. Untuk tempat duduknya juga ada banyak, ada yang tempat meja kerja tadi, ada yang panjang nih, ada yang kecil juga nih teman ceritanya yang warna biru 1. Jadi bener-bener sambil tiduran bisa, sambil duduk bisa. Untuk TV juga tadi aku belum kasih tahu ya, TV-nya ini udah smart TV, bisa YouTube, bisa Netflix, ada Disney Hotstar, terus apa lagi ya? Pokoknya lumayan banget untuk kita yang kalau nginep di sini nggak cuma sekedar lihat TV kabel aja yang channelnya itu aja. Nah untuk AC sendiri ini mereka bukan AC sentral, jadi mereka pakai AC split, posisinya ada di atas itu. Nah untuk remote-nya ada di samping TV, jadi kita bisa kecilin atau gedein sendiri ya teman cerita. Sekarang kita mau cari colokan ada di situ 1, 2, di sini ada 3, 4, terus di area meja kerja ada 1 jadi 5. Terus di area sini ada 1 jadi 6, di sebelahnya lagi ada 1 lagi jadi 7. Banyak juga ya teman cerita, nggak rebutan jadinya.
Nah untuk di area tempat kita naruh-naruh tadi mereka nyediain gantungan yang lumayan banyak. Ini ada 6 pieces. Terus ini apa ya, ini laundry kalau kalian butuh mau nge-laundry baju. Terus ada safe deposit box. Udah gitu apa ya, ini tempat buat naruh koper-koper aja. Sama dapet slipper atau sendal hotel sebanyak 2 pieces nih teman cerita. Kayak gini penampakannya. Oh ya, mereka di sini nggak ada telepon, jadi kalau mau hubungi bagian resepsionis dan lain-lain pakai tablet ini. Tapi ini tabletnya juga bisa dipakai sama Geza untuk nonton YouTube nih teman cerita. Jadi ini bisa bersuara juga, seru banget kan? Jadi berasa disediain tablet nih teman cerita. Termasuk bisa pasang musik buat nemenin kita tidur nih teman cerita. Pokoknya seru banget deh nginep di Aston Bintaro. Nah ini sekarang kita mau turun, mau lihat area kolam renang yang katanya di sini ada area kolam waterpark untuk anak-anak ini teman cerita. Untuk kolam renang ini tulisannya ada di lantai 3 nih teman cerita. Kita menuju lantai 3 dulu dan penampakannya pas kita keluar lift itu banyak kayak apa ya, ini tuh kayak ruko gitu ya kanan kirinya, cuma masih pada kosong nih teman cerita. Dan jujur ini kita bingung waktu pas kita turun dari lift karena ini kemana sih arah kolam renangnya, cuma ada tunjuknya ke arah kanan gitu. Tapi ya udah kita sambil lihat-lihat aja. Awalnya kita keluar ke arah kiri, tapi ternyata arah kolam renangnya itu adalah ke arah kanan kalau dari pintu yang tadi nih teman cerita. Jadi ini di sini tuh kayak mungkin maksudnya kayak cafe gitu ya. Ini ada yang jualan tapi jualannya juga nggak tahu, nggak ada yang jagain. Kita bingung juga sih sebenarnya ini muter-muter di sini. Jadi memang suasananya tuh nggak pure hotel. Jadi memang karena dia bareng sama apartemen nih teman cerita. Nih kayak gini nih sebelah kanan kita masih banyak yang kosong. Dan ternyata kalau dari lantai 3 ini tuh kita mesti naik tangga lagi yang itu tuh teman cerita. Jadi sebenarnya kalau kalian turun di lantai 5 itu langsung ke area kolam renang. Nanti aku bakal tunjukin pas pulangnya lewat mana kalau yang disebut dengan lantai 5. Ini kita naik tangga dulu. Tapi ini cantik sih teman cerita, kayak estetik gitu kalau kalian mau foto-foto di sini. Ternyata ini pas kita naik sebelah kiri ini udah langsung area kolam renang untuk dewasa nih teman cerita. Nah untuk sore hari ini lumayan agak rame dan aku mau tahu serame apa area yang ada waterpark anak gitu ya. Apa sih sebutannya, ini tuh katanya hotel yang ada waterparknya. Nah ini kita masih terus jalan ke ujung sana nih teman cerita. Untuk kolam renangnya airnya sendiri air dingin bukan air anget. Dan ini kolam dewasanya kalau kita mau pindah ke kolam anak atau bolak-balik tuh lumayan nih licin di area lantainya nih buat kita yang lagi gak berenang. Jadi harus hati-hati nih teman cerita. Nah untuk area kolam renang anaknya ini dia yang lebih lebih cetek ya teman cerita. Terus ini ada tangga lagi turun, jadi emang harus hati-hati banget karena licin, banyak yang lalu lalang abis berenang nih teman cerita. Untuk area yang kolam renang waterpark anak-anaknya ini dia penampakannya. Dan ini ada tempat duduk nih di pinggir-pinggirannya, udah lumayan rame banget, ada ember tumpahnya juga nih teman cerita. Di sisi sebelah kiri ini kalau kita butuh handuk bisa pinjem di sini ya teman cerita, tinggal sebutin aja nomor kamarnya. Terus ini juga ada jualan makanan kalau kalian lapar atau cuma mau ngemil-ngemil, ini juga ada kayak berbagai macam jenis gorengan gitu nih teman cerita. Sama kue-kue gitulah ya buat cemilannya anak-anak nemenin berenang. Nih kita mau menyusuri dulu, mau lihat-lihat dulu karena kita nggak akan berenang sore ini. Dilihat-lihat itu memang karena udah mau menjelang maghrib, udah gitu anginnya lumayan kenceng. Jadi kita milih untuk muterin dulu aja, kita lihat ada apa aja. Dan rencananya besok kita balik lagi untuk kasih lihat teman cerita ya kondisi pagi atau siang hari besok. Ternyata lumayan seru loh teman cerita, ada lampu yang nyala-nyala berwarna-warni, ada air yang keluar, terus ada ini berbentuk ikan paus ya teman cerita, tuh air-air keluar gitu. Jadi ini benar-benar bukan buat berenang tapi buat main airnya anak-anak nih teman cerita. Dan di sini lantainya tuh beda sama lantai yang di sana. Nah, separohnya memang ada lantai kayak gini, tapi ini seru banget sih. Kalau untuk anak-anak kayak Gaza sama Geza happy banget dibawa berenang di sini. Walaupun anginnya kenceng banget nih teman cerita, berasa banget angin yang ada di atas lantai atas gitu loh teman cerita.
Nah, ini yang tadi aku bilang mungkin ada kamar yang menghadap ke area waterpark ini. Yang paling seru dan ditunggu-tunggu sama anak-anak itu sebenarnya adalah area ember tumpah ini yang ada slide-nya ya teman cerita. Senang banget kan anak-anak main air. Terus di seberangnya ini ada area bilas. Kalau kalian bawa anak mau bilasan dulu sebelum kembali ke atas. Soalnya kalau kembali ke atas tuh nggak bisa kayak basah-basah gitu loh teman cerita. Jadi ini ada area bilasnya. Ini untuk anak-anak ya kalau yang di luar. Kalau yang di dalam ini untuk dewasa juga ada. Tapi aku nggak bisa record karena kan ini ruang ganti ya teman cerita. Yang penting aku kasih tahu di situ ada ruang ganti. Nah, ini tadi yang aku bilang kalau kita aksesnya dari lantai 5. Pintu ini nih teman cerita, nggak perlu turun ke bawah tangga yang tadi. Jadi ini kita masuk ke sini, itu di sebelah kanan nih, dari sini belok kanan itu ada lift, bisa langsung menuju kamar kita ke lantai 16. Nah, ini tuh sebenarnya adalah ruang ruang serbaguna atau ruang meeting ya teman cerita. Nanti itu kita bakalan lihat di besok siang. Movie time yang mereka bilang, jadi kayak ada bioskop kecil kids activity-nya mereka di siang hari besok setelah check out nih teman cerita. Sekarang aku mau kasih lihat dulu pemandangan dari jendela kita kalau malam-malam. Ini cantik banget. City light ceritanya ya teman cerita. Cuma yang lebih paling kelihatan itu Hotel Doubletree. Jadi Hotel Aston melihat Hotel Doubletree nih teman cerita. Sudah pagi nih kita menuju ke tempat breakfast, ada di lantai 7 namanya Kasuari Restoran. Ini kita datang sekitar jam 9 pagi nih teman cerita. Untuk waktu breakfastnya sendiri itu dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 pagi. Ini kita datang jam 9 pagi. Oh iya, untuk Gaza ini ada tambahan harga karena dia di atas 6 tahun ya kalau nggak salah tuh bayar 100.000 nih teman cerita. Awal kita bayar oke-oke aja ya udah, karena memang ketentuan hotel kan beda-beda. Di atas umur Gaza ini memang udah harus bayar. Cuma ternyata waktu kita datang tuh kita cukup agak kecewa karena setelah kita bayar beberapa menunya mereka tuh banyak banget yang kosong. Kebetulan kayak lah kok kita nggak bisa makan apa-apa ya teman cerita gitu. Kayak pilihannya untuk anak nggak begitu banyak. Udah gitu misalnya kayak ini nih sereal susunya mereka tuh sempet habis dan kita nanya ini di refill lagi nggak gitu karena kita mau makan kan, kebetulan kita baru datang tapi ya itu tadi refillnya menunggu lumayan cukup lama. Ini di sini untuk variasi breakfastnya ya sosok aja lah ya. Beberapa menunya juga ya gini nih, banyak yang udah tinggal sedikit. Katanya sih iya karena udah mau habis, cuman kan menurut aku masih sejam lagi ya. Sejam tuh waktu yang lumayan lama sih ya sebenarnya buat kita breakfast. Terus kita lanjut lagi, ini ada berbagai macam jenis makanan sebenarnya. Cuma ya tadi yang aku bilang ya kayak ini kerupuk untuk nemenin kita makan lontong, ada berbagai macam jenis sambal. Cuma nih lontongnya tuh isi opor, udah nggak ada isinya, cuma kuahnya aja. Ini ya benar-benar sisa-sisa nih, kuahnya tuh nggak ada isinya teman cerita. Terus sama kayak ada mereka tuh nyediain bakwan jagung ya atau gorengan apa sih aku lupa nih di sini nih posisinya. Itu pas di refill datang kayak cuman 5-6 biji gitu kan, agak gregetan sedikit ya. Terus ini juga ada bubur. Ternyata buburnya pas kita mau ambil juga buburnya habis. Nah ini ada martabak tahu, tapi martabak tahunya sisa sebiji doang yang kering. Ada bakso, ada ini kuahnya kuah tom yum gitu lah ya ceritanya. Terus sama ada kue-kuehan. Nah ini kalau kue-kuehan masih mending lah ya, masih banyak variasinya nih teman cerita. Jadi untuk anak-anak ya pilihannya roti atau apa ya ini ya kayak bolu-boluan aja deh. Untuk donatnya juga ini sempet kosong lama. Padahal ini kan weekend ya, mungkin biasanya ramai banget di pagi, jadi mereka tuh udah habis gitu. Cuman sayang aja sih, kayak nggak siap menghadapi tamu di weekend gitu. Sedangkan ini kan posisinya nggak rame-rame banget nih pas aku datang gitu, dan waktunya juga bukan yang 5 menit lagi mau closing. Jadi kita agak-agak kecewa dikit sih. Oh ya, mereka juga nyediain teh yang ada ginger slice, terus ada jeruk yang dipotong gitu nih teman cerita. Jadi kalau mau ada rasa-rasanya. Di sebelahnya ini ada yang di dalam etalase apa ya, kayak salad gitu loh, puding gitu kali ya. Cuman ya udah sisa aja ini. Ini sebelahnya Gaza ada bubur kacang hijau sama
bubur ketan hitam. Di sini ada area kids corner, tapi ya itu tadi cuma ada spaghetti sama tulisannya sih ada dori apa ya, tepung gitu kali ya, tapi udah nggak ada nih teman cerita dan nggak direfill sampai kita selesai. Ada manisan, ada kopi yang bisa kalian coba ya teman cerita. Kalau untuk rasa ya kita cobain lumayan aja lah ya. Nah ini tuh di sini tipenya kalau buah potong sama sayur saladnya tuh di dalam dan udah disediain gitu loh. Jadi nggak bisa pilih kita mau buah apa aja. Memang udah di porsi-porsiin. Nah ke arah sana masih ada kayak private room gitu kalau kalian mau makannya lebih private. Nah selain di area sini, ini di luar juga bisa banget nih teman cerita makannya dengan view pemandangan yang lain, bukan cuma di dalam aja tapi di luar kayak gini nih teman cerita. Banyak sih sebenarnya tempat makannya, tapi waktu kita datang tergolong memang sepi, nggak begitu rame area breakfastnya, bukan yang padet banget gitu. Jadi ya sepi gini aja nih teman cerita. Ini padahal weekend ya, mungkin itu tadi mungkin udah pada sarapan di pagi hari. Ini pemandangannya sama kayak kamar kita sih tadi tuh. Pemandangannya kayak gini nih, rumah-rumah orang gitu teman cerita. Akhirnya Gaza dapat sarapan bubur setelah nunggu hampir lebih dari setengah jam. Dan bubur yang direfill pun juga tetap nggak banyak. Jadi berebutan lagi dengan orang-orang yang pada mau ambil sarapan. Terus nih aku nyobain lontong yang tadi ya, toppingnya sisa-sisa itu nih teman cerita. Ada bakwan jagung pakai bumbu kacang, ada ini apa ya, kayak makaroni sama sosis buat Geza kalau udah bangun tidur. Di sini juga mereka nyediain jamu tapi ya udah kosong dan gak direfill sampai kita pulang nih teman cerita. Jadi aku nggak tahu rasanya. Untuk areanya di sebelah sana juga sebenarnya tuh masih luas. Jadi teman cerita udah kebayangkan kalau mau breakfast ya insya Allah tempat duduknya tidak berebutan karena ada banyak ya teman cerita. Udah jam 12, ini kita mau check out, tapi tunggu dulu, kita belum mau pamitan karena setelah check out kita masih mau review hotel ini yang ada bioskopnya, terus udah gitu area fitness centernya dan juga area spa-nya. Jadi tungguin abis ini kita mau muterin lagi area hotel ini nih teman cerita. Nah ini kita udah ada di lantai 3, jadi posisi fitness center sama spa dan massage-nya itu di area parkiran gini. Jadi dari pintu keluar hotel nih ya, area parkiran tuh itu ada tulisannya emang gak begitu besar. Kita juga sempat nyari-nyari dan nanya-nanya sama resepsionis di mana sih sebenarnya lokasinya untuk area gymnya. Ini tuh sebenarnya kayaknya gym apartemen deh karena tulisannya ANWA. Ini adalah area fitness centernya. Mereka punya locker, punya tempat duduk buat apa ya, buat nunggu ya. Padahal kalau kesini kan kita mau nge-gym, bukan mau duduk-duduk. Mungkin duduk pas pakai sepatu gitu kali ya teman cerita. Ini kita datang gak ada yang jagain, jadi kosong. Penampakan area fitnessnya gini, sepi-sepi aja nih teman cerita. Untuk alat-alatnya sendiri lumayan. Ini ada gym rules. Jadi memang itu kayaknya sebenarnya punya apartemen. Infonya kata satpamnya nih, untuk area gym itu akan dibangun di deket kolam renang. Tadi yang area kolam renang tuh katanya untuk hotel nanti di situ. Mungkin itu masih dalam tahap pembangunan ya teman cerita. Jadi ya inilah alat-alatnya yang ada di Aston Hotel. Gitu nih teman cerita. Ini lagi ada orang yang nge-gym, jadi aku nggak enak untuk videoinnya. Nih aku kasih tunjuk sedikit aja ya teman cerita. Ya pokoknya agak kurang enak sih aksesnya kalau kita dari kamar mau ke sini nge-gym pagi-pagi misalnya gitu. Nah, ini dari area gym untuk ke area spa memasasnya tuh jalan lagi nih teman cerita. Ini kita jalan sambil gotong-gotong koper karena kita parkirnya kan di P2. Ini ada di lantai 3 nih teman cerita. Untuk area spa dan masasnya ini kita sebenarnya nggak treatment di sini, tapi kebetulan karena ini sepi banget dan mbak-mbaknya yang menyapa kita waktu kita datang tuh ramah banget. Namanya adalah Melur Massage. Terus kita minta izin untuk record tempatnya kayak apa sih, dan ini ada harga-harganya ya teman cerita. Buat yang mau cobain boleh, katanya sih ini enak katanya. Sekali lagi aku belum pernah coba. Tapi kalau kalian mau cobain, ini aku kasih lihat dulu suasananya. Ini enak banget sih, tempatnya tenang gitu. Terus wangi banget, wangi-wangi aromaterapi gitu ya. Terus private, jadi satu ruangan atau satu kamar itu satu bed.
Jadinya nggak bercampur sama orang lain, bener-bener sendirian, private banget lah gitu pokoknya ya teman cerita. Nih aku kasih gambarannya sedikit supaya kalau kesini ada bayangannya. Oh gini tempat spa-nya, enak kok teman cerita. Kita lanjut kembali ke dalam, masuk ini ada kids movie dari jam 12 sampai jam 3. Jadi memang udah lewat dari jam check out ya. Setelah check out baru kita bisa nikmatin, atau hitungannya kemarin sebelum check out di jam 12 sampai jam 3. Tapi karena kita kemarin datangnya sore, jadi kita baru bisa lihat ini di hari Minggu pagi. Dan ini mereka nyediain kayak snack dan minuman gitu nih teman cerita. Jadi boleh kalian makan, ada chips, tempe chips sama apa ya ini tuh kayak keripik keju gitu loh, singkong keju, enak deh. Terus ada es teh manis deh nih teman cerita. Sebenarnya untuk jenis filmnya sendiri ini tuh adalah film Netflix, cuma namanya anak-anak, seru aja ya. Di ruangan dibikin kayak bioskop mini gitu, terus suaranya kenceng, disediain makanan, minuman, dan ini sepi, jadi kita kayak berasa private karena nggak ada orang nih teman cerita. Mungkin belum jam check in atau orang udah check out. Nah ini area movie time-nya itu kan di sebelah situ ya teman cerita. Ini yang akses mau ke lift ke kanan. Terus di sini tuh juga ada musola. Jadi kalau kalian setelah check out terus mau nyari tempat untuk sholat, mereka nyediain musola sama kamar mandi. Udah gitu ini aksesnya yang ke kolam renang. Nih sekalian ya aku tunjukin penampakan kolam renang di siang hari. Ini jam 12:30 lah kali ya. Ini sepi banget sih teman cerita, tapi ini nggak panas, entah kebetulan ini suasananya lagi mendung, cuma anginnya kenceng banget teman cerita. Bisa lihat deh aliran airnya tuh kayak berasa ke bawah angin, saking kencengnya anginnya. Ini sampai nggak ada yang berenang. Nah rencananya tuh gymnya di depan situ tuh teman cerita, kelihatan nggak tadi ada kaca yang ditutupin. Ini kolam renangnya sepi banget sih teman cerita. Sebenarnya enak ya kayaknya kalau berenang tadi pagi, tapi pagi tadi kita nggak sempet berenang karena satu dan lain hal. Jadi kita kasih lihat teman cerita suasana siang aja ya. Kalau sepi itu area kolam renangnya penampakannya kayak gini. Cuma memang definisi sepi banget, nggak ada yang berenang nih teman cerita. Walaupun ini nggak panas nih, ini mendung. Jadi sebenarnya enak kalau buat berenang. Cuma ya siang bolong banget ya. Ini yang jual makanan tetap ada. Terus ini tapi area waterparknya, kolam kolamnya tuh nggak ada lampunya, nggak ada airnya. Terus ember tumpahnya juga nggak nyala. Cuma penampakannya aslinya kalau nggak banyak orang kayak gini nih teman cerita. Enak sih sebenarnya. Buat teman cerita yang mungkin mau berenang gak begitu rame, abis check in bisa langsung ke area kolam renangnya. Kalau selama itu gak panas ya teman cerita, karena ini di lantai 5, lumayan banget lah posisinya, anginnya juga kenceng. Jadi itu tadi ya teman cerita review kita mengenai Hotel Aston Bintaro ini. Untuk sekelas hotel yang ada di Bintaro ini udah lumayan banget ya teman cerita. Dengan harga di bawah 1 juta, udah gitu dapetin fasilitas bioskop mini yang tadi kita datengin. Terus area waterpark, kolam renangnya ada 2. Terus apalagi ya, banyak ya teman cerita. Semoga video kita kali ini bermanfaat untuk semua teman cerita di rumah ya. Sampai ketemu lagi di video review kita selanjutnya. Bye bye teman cerita.